Kadang-kadang pintar, kadang-kadang goblok, tentu saja itu saya. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang goblok, itu saya. Mantap. Awalnya bule ini benar-benar yakin Indonesia cuma cocok buat liburan singkat. Datang, foto-foto, makan enak, lalu pulang. Di kepalanya, Indonesia itu panas, macet, ramai, dan terlalu berisik. Negara yang seru dikunjungi, tapi melelahkan untuk ditinggali. Hari pertama saja, keluhannya sudah keluar satu persatu. Capek, bingung, terlalu banyak suara, terlalu banyak orang. Bahkan ia sempat berkata, kayaknya ini bukan tempat gue. Ia merasa asing, kewalahan, dan ingin semuanya cepat selesai. Dalam pikirannya, hitungan mundur untuk pulang sudah dimulai. Tapi anehnya, hari demi hari berlalu tanpa ia sadari. Keluhan itu perlahan menghilang. Nada bicaranya berubah. Ia mulai lebih sering tertawa, mulai menikmati obrolan kecil dengan orang asing, mulai merasa hangat saat disapa tanpa alasan. Dan tanpa sadar, Indonesia pelan-pelan masuk ke perasaannya. Yang awalnya ingin cepat pulang, kini justru mulai bertanya dalam hati, kenapa gue mulai nyaman di sini? Aku baru 1 minggu menginap di Kampung Bido di Morotai, Maluku Utara. Dan aku sangat menikmati dan mau berbagi hal yang aku belajar di sini dan yang aku sangat suka di sini. Pertama, orang saling mendukung, saling mensupport. Contohnya kemarin ada yang meninggal dan semua orang datang ke ibadah dan juga beri uang untuk upacara kematian. Kedua, orang tidak kecanduan HP-nya. Mereka mengobrol santai bersama dan tidak main terus di HP. Ketiga, anak-anak main di luar dan itu sangat-sangat indah. Aku sangat menikmati. Keempat, standar kecantikan di sini tidak seburuk di Jakarta. Kalau ada keriput, kalau kulit hitam, nggak apa-apa. Kelima, orang di sini pasti kerja keras, tapi tidak sekeras kalau di kota. Tidak kerja 12 jam, 14 jam per hari. Dan ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga. Dan pasti ada masalah di sini. Aku tidak mau bilang tidak ada masalah. Hai, apa kabar? Pasti ada masalah, tapi ada juga banyak hal yang istimewa yang kita harus bertahan, memahankan di kota. Salah satu alasannya kenapa aku jatuh cinta banget sama Indonesia, terus kenapa aku gak mau pindah balik ke negaraku, itu, tadi I went to my motor, I wanted to start motorku, terus tiba-tiba ada orang out of nowhere, dia datang, terus dia mulai ngomong sama aku, terus tiba-tiba dia kasih aku out of nowhere khas makanan dari Kalimantan. Itu luar biasa, itu sesuatu yang aku gak pernah, what never happened to me nowhere ever before I traveled. This is really what makes me so much loving this country. The people in here are so amazing. Terima kasih ya untuk semua orang yang terima saya. This is just super unbelievable and I'm speechless. I don't know what to say. Thank you. Aku pikir aku sudah menjadi orang Indonesia. Terlalu banyak bagasi pulang dari Jerman dan aku pakai kardus aja. Terinspirasi oleh teman-teman Indonesia aku. Aku semangat banget. Mas, di mana nasi campur yang dekat? Maaf guys, saya masih belajar. Ini lagu favorit saya. Hanya cinta kita. Kau beri tinggalkan ku
tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi akan janjimu janganlah kau teringkari. Oh Tuhan tolonglah aku, hapus kau rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia akan datang bersama dia. Jadi 1 tahun setengah lalu aku diputusin mantanku dan aku sangat-sangat sedih, patah hati banget. Dan dia tinggal di Bali, aku di Jakarta. Dan naik Gokar ke bandara. Sopir Gojek langsung lihat aku sedih dan kami mulai mengobrol. Dan dia bilang, like, kamu tuh cantik, kamu pintar, tapi kamu bodoh dengan cinta. You're stupid when it comes to love. Dan dia bilang aku harus belajar menjadi single dan bahagia dan tidak ada universitas yang mengajar hal ini. Dan saat kami sampai ke bandara, dia bilang kalau kakak mau duduk di Gokar dan menangis, gak apa-apa, aku akan menunggumu. Dan aku sangat terharu waktu itu, dan aku sudah coba menghubungi Gojek tapi mereka tidak mau kasih nomor. Jadi, kalau Bapak sedang menonton video ini, aku mau bilang, aku sangat-sangat bersyukur pada perhatian dan saran Papa. Dan aku sudah menjadi single dan bahagia. Terima kasih banyak. Indonesia memang tidak selalu rapi, tidak selalu tepat waktu, tidak selalu sempurna. Tapi justru disitulah letak candunya. Di sini hidup tidak terasa seperti lomba. Tidak semua orang sibuk mengejar sesuatu. Banyak yang sekadar duduk, ngobrol, tertawa, dan menikmati hari. Bukan cuma tempatnya yang berkesan, tapi orang-orangnya. Senyum yang mudah dibagikan, sapaan yang tulus. Rasa diterima tanpa harus menjelaskan siapa diri kita. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang Indonesia, tapi sangat langka bagi mereka yang terbiasa hidup sendiri dan terjaga jarak. Dan mungkin itu sebabnya banyak bule datang ke Indonesia dengan segudang keluhan, tapi pulang membawa rindu. Rindu pada suasana, rindu pada kebersamaan, dan rindu pada rasa hidup yang akhirnya mereka temukan di sini. Kalau menurut kalian, hal apa sih yang bikin Indonesia susah dilupain? Tulis di kolom komentar. Ini jebol. Jebol? Ya, jebol. Jebol, I'm guessing broken. The English broken. Di Inggris, Broken. Vulcan. Yeah. Kok Vulcan toh, Pak? Vulcan. Broken. Vulcan. Broken. Yeah. Ya, broken. Yeah. Bagus. Kakak pintar. Pinter. Yeah. Ya, Sudah selesai? sudah DPP dulu. Pepek dulu. Ya, DPP dhisik ben garing. Dipepek, bicara lagi. Ya, DPP. Dipepek, Ya, ben garing. pengkaring. Ya, bahasa Indonesia dijemur biar kering. Kering. Ya. So like dry. Itu Dry. dry. Yes. Dry. Dry. Yeah. Jawa? Ya. Piping? DPP Piping? dan Pen? garing. Karing. Ya. Pen karing. Okay. Iki ada kucing, guys. Ada kucing. Saat aku nginap di kampung di Lombok, aku diajak menonton sinetron. Dan anehnya, TV-nya di luar rumah. Kenapa TV-nya di luar rumah? Ternyata tidak semua tetangga punya TV, jadi mereka suka datang nonton bersama. Dan aku tanya temanku, kamu keganggu nggak semua orang datang setiap malam? Dan jawaban dia bikin merinding banget. Dia bilang, enggak, karena awalnya aku juga tidak punya TV. Jadi aku sangat senang bisa berbagi TV dan nobar. Jadi pelajaran dari kampung, berbagi itu indah. Di kampung atau kota kalian guys, gimana?
Yang aku paling suka di Ternate adalah orang duduk di luar rumah mengobrol. Itu gak ada di Jerman sama sekali. Coba lihat. Hai. Mereka main kartu. Di sini orang duduk, anak main, ibu-ibu ngobrol. Hai. Dan itu seluruh jalan kayak gini. Emang di luar warung ada kursi untuk duduk. Hai. Lucu sekali kan? Itu gak ada di Europe, itu gak ada di Jerman, hanya di Indonesia.